Selamat jumpa lagi dengan Harto Channel yang selalu menampilkan cara mudah belajar matematika dan trik-trik mudah menyelesaikannya. Kalau kalian menyukainya, jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif ya. Baiklah, sebelum kita mempelajari tentang penyelesaian persamaan trigonometri, kita ingat-ingat lagi apa yang telah kita peroleh atau kita ketahui tentang nilai-nilai sudut-sudut istimewa dari fungsi trigonometri, sin, cos, tangen, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena nilai sudut-sudut istimewa itu sangat berpengaruh sekali dalam kita menyelesaikan persamaan trigonometri. Jadi kalau kita misalkan sederhana disuruh mencari sin X sama dengan setengah, berapa nilai X yang memenuhi. Nah, ini kalau kita kesulitan dalam menentukan sudut-sudut istimewa nilainya, maka kesulitan menyelesaikannya. Nah, padahal untuk menyelesaikan persamaan itu ren dari atasnya aja itu juga agak panjang. Nah, jangan sampai kita bisa menyelesaikan langkah-langkahnya di detik terakhir menentukan nilai sudut yang memenuhi, kita kesulitan. Baiklah, untuk mengingatnya, namanya istimewa, kita ingatkan lagi sudut berapakah saja yang di kuadran 1. Soalnya di depan ada 0, 30, 45, 60, 90, semua pakai derajat. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Sebetulnya mudah, tidak usah dihafalkan, cukup kita beri semua nilai itu, kita berikan nilai setengah semua. Jadi di bawah 0 kita kasih setengah, 30 juga setengah, 45 setengah, 60 setengah, 90 setengah. Nah, dalam kehidupan ini kalau semuanya sama kan tidak perlu kita ingat-ingat. Jadi semuanya setengah gitu. Terus kita berikan tanda akar, tanda akar, tanda akar, tanda akar, tanda akar semua. Habis itu kita mulai berhitung sesuai di sini. Depan sendiri kan 0. Nah, kita hitung 0, 1, 2, 3, 4. Kita taruh di dalam tanda akarnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Baru kita selesaikan bersama. Kita mulai di sini kan sin A, berarti kalau ditanya berapa nilai sin 0, tinggal kita hitung akar 0. 0 kali setengah 0. Nah, gampang bukan? Berapa sin 30? Kita hitung tadi akar 1 nilainya 1 kali setengah, setengah. Jadi sin 30 nilainya setengah. Demikian pula di sini kita cari berapa akar 2. Akar 2 ini kan sulit dicari. Matematika itu tidak pernah menyulitkan. Jadi kalau sulit, tulis apa adanya, tidak usah dipikir, langsung tulis setengah akar 2. Demikian pula di sini setengah akar 3. Nah, kita cari berapa nilai akar 4. Sama dengan 2 kali setengah sama dengan 1. Nah, jadi dengan mudah kita mencari berapa nilai sin 0, sin 30, 45, 60, 90. Jadi semua diurut setengah-setengah semua, dikasih akar-akar semua. Kita kasih nilai 0, 1, 2, 3, 4 dalam akar. Terus kita hitung nilai akarnya. Jadi boleh menggunakan jari-jari ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kan pas. Jadi kalau sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90 pas istimewa. Jadi jari-jari tangan kita itu istimewa, maka dijaga baik-baik biar tetap istimewa. Kalau ditanya berapa nilai sin 60, tinggal kita hitung 0, 30, 45, 60. Nah, tadi kan semua dalam akar, setengah akar. Jadi 0, 1, 2, 3. 3 ini kan dalam akar, berarti setengah akar 3. Itulah caranya. Bagaimana untuk nilai cos? Maka cos tinggal dibalik saja. Jadi semua tetap diberi setengah-setengah semua. Kemudian akar-akar semua. Baru kita balik 4, 3, 2, 1, 0 yang dalam akar. Demikianlah. Nah, maka yang cos nilainya kan tinggal kebalikan daripada yang sin tadi. Kalau sin 0, 0. Cos 0, 1 dan sebagainya. Baiklah, bagaimana sekarang kalau mencari nilai tangen? Nah, nilai tangen ini sesuai dengan sifat-sifat
identitasnya yang kita kenal. Kalau tangan itu nilainya tangan A sama dengan sin A per cos A. Nah, ini biar tidak lupa baca secepatnya, maka akan mudah diingat sepanjang masa. Jadi tangan A sama dengan sin A diperkosa. Nah, selesai kan itu ya, ingat terus. Maka di sini kalau ditanya berapa nilai tangan 0, maka sama aja dengan sin 0 per cos 0. Sin 0, 0 cos 0, 1. Berarti tangan 0, 0 per 1, 0. Kemudian di sini berapa nilai sin 30? Sin 30 setengah. Kemudian cos 30 setengah akar 3. Gini jadi sama dengan sepertiga seperakar 3, atau biasa ditulis sepertiga akar 3. Dan yang 45, berapa nilai tangan 45? Tinggal ditulis setengah akar 2, karena sin 45 setengah akar 2, ini juga setengah akar 2. Setengah 2 dibagi setengah akar 2, 1. Panjang ini ya. Ya, karena kalau panjang itu katanya sulit dilupakan. Dan ini setengah akar 3 dibagi setengah, nilainya akar 3. Jadi sin 60 akar 3. Ini 1 dibagi 0, tak terdefinisikan, kan itu nilainya. Itulah langkah-langkah untuk mencari nilai daripada sudut istimewa tanpa harus menghafal. Baiklah, dalam materi sekarang ini kita akan menyelesaikan persamaan sinus. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Jadi kita punya segitiga yang asalnya suatu permasalahan. Seorang anak bernama Bambang ya, di tempat B mengamati sebuah pohon yang sangat tinggi, misalkan pohon kelapa, dengan menggunakan beberapa kali penelitian-penelitian, ternyata diperoleh tinggi daripada pohon kelapanya itu 15 meter. Kemudian jarak puncak pohon dengan Bambang itu adalah 30 meter. Di sini Bambang ingin mengetahui berapa sudut yang dia gunakan dalam hal ini. Maka ini sama aja kita menyelesaikan persamaan sinus sederhana. Jadi dengan menggunakan sifat-sifat perbandingan daripada fungsi sinus, yang seperti yang kita ketahui, kalau sin biasanya mengingatnya sin depering, sin depan per miring. Kalau sudutnya di sini depan, berarti depannya adalah yang ini, berarti AC. Kemudian miringnya adalah BC. Diperoleh sin X sama dengan 15 per 30, atau sin X sama dengan 1/2 setengah. Nah, sini berapa kira-kira nilai X yang cocok, berapa derajat? Kalau nilai setengah, maka seperti yang kita uraikan di depan tadi, bagaimana cara menentukan sudut istimewa, maka X-nya ini salah satu yang cocok adalah kalau X-nya sama dengan 30 derajat, karena sin 30 sama dengan setengah. Baiklah, kita pelajari menyelesaikan persamaan sin X sama dengan sin A. Ini X-nya berapa saja yang memenuhi persamaan tersebut. Ini bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus atau sifat-sifat yang telah kita pelajari, gabungan tentang periodisitas. Jadi kalau kita punya sin X sama dengan sin A, maka X-nya bisa kita selesaikan. Yang pertama dicari dengan X sama dengan A plus K 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena sinus itu mempunyai periodisitas 360 derajat. Artinya kalau kita putar 360 derajat akan kembali ke nilai semula. Selain itu, X-nya bisa juga dicari di X sama dengan 180 min A. Kenapa 180 min A? Karena sin fungsi sinus itu bernilai positif di kuadran 2. Jadi selain di kuadran 1 dan kuadran 2, seperti yang kita pelajari di beberapa waktu dulu. Ini kalau ada
koordinat kartesius, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, maka cara mengingatnya semua sindikat tangannya kosong. Nah, semua berarti semua positif kuadran 1. Sindikat sin positif kuadran 2. Tangannya tangan positif kuadran 3. Kosong ini kuadran 4 berarti kosnya positif. Yang lainnya negatif ini ya. Ini yang lainnya sin negatif. Jadi semua berarti semua positif. Semua sindikat tangannya kosong. Kembali ke sini. Jadi X-nya sama dengan 180. Min A tadi dari persoalannya ini plus 360 derajat. Nah, karena diputar 360 derajat kembali semula. Dengan nilai K ini bilangan bulat, jadi harus satu kali putaran penuh. Jadi tidak boleh hanya di setengah sepertiga, berarti belum satu periode. Sedangkan K boleh bernilai positif, boleh bernilai negatif. Karena itu juga merupakan bilangan bulat.